Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Malam itu, hujan turun tipis-tipis di Jakarta, menyisakan aroma aspal basah yang merayap masuk melalui celah jendela kontrakan Genta yang sempit. Di atas meja kayu yang permukaannya sudah mulai mengelupas, terletak sebuah benda yang tampak asing sekaligus mengintimidasi. Sebuah undangan pernikahan berwarna putih gading dengan tinta emas yang berkilauan. Genta menatap nama yang tertera di sana dengan tatapan kosong. Siska Raka. Dua nama itu seperti sembilu yang digesekkan perlahan ke luka lama yang belum sepenuhnya mengering. Siska adalah perempuan yang pernah ia yakini akan menjadi pelabuhan terakhirnya. Mereka menghabiskan 3 tahun bersama, merajut mimpi di atas motor tua Genta, makan di pinggir jalan, dan berjanji untuk saling menguatkan saat Genta berjuang membiayai pengobatan ibunya. Namun, kesetiaan ternyata memiliki harga, dan harga yang ditawarkan Raka jauh melampaui apa yang bisa diberikan Genta saat itu. Raka adalah antitesis dari Genta. Ia adalah putra mahkota dari dinasti bisnis properti yang tidak pernah tahu rasanya sisa saldo ATM yang hanya cukup untuk membeli seliter beras. Raka muncul di saat Genta berada di titik terendahnya, saat ibunya kritis dan tagihan rumah sakit menumpuk setinggi gunung. Siska pergi begitu saja, meninggalkan sepucuk surat pendek yang intinya mengatakan bahwa dia lelah hidup susah. "Kenapa kau masih menyimpannya, Genta?" Suara itu berasal dari Danu, sahabat sekaligus rekan kerja Genta yang baru saja masuk membawa 2 botol minuman dingin. Genta tersentak dari lamunannya. Hanya ingin memastikan tanggalnya. Besok adalah harinya. Danu menarik kursi, duduk di hadapan Genta. "Jangan datang. Itu jebakan harga diri. Raka sengaja mengirimkan undangan itu kepadamu hanya untuk memamerkan kemenangannya. Dia ingin melihatmu hancur di tengah pesta mewahnya." Genta terdiam. Jemarinya menyentuh permukaan kertas undangan yang timbul. "Aku tidak akan datang sebagai pecundang, NU. Selama setahun ini, aku bekerja siang malam. Aku bukan lagi Genta yang dulu tidak mampu menebus resep obat ibu. Aku harus datang. Bukan untuk merebutnya kembali, tapi untuk menunjukkan padanya bahwa dia telah membuang permata demi segumpal emas yang bisa memudar." Namun, di lubuk hati terdalamnya, ada alasan lain yang lebih gelap. Sejak Siska pergi, dan sejak ibunya menghembuskan napas terakhir di bangsal kelas 3 yang pengap, ada sesuatu yang hilang. Bukan hanya kekasih, bukan hanya orang tua, tapi sebuah benda yang menjadi simbol martabat keluarganya. Kalung safir biru milik ibunya. Ibu Genta selalu memakai kalung itu. Bahkan saat tubuhnya digerogoti penyakit, kalung itu tidak pernah lepas dari lehernya. Namun, di malam ibunya meninggal, kalung itu lenyap. Perawat bilang mungkin terjatuh. Pihak rumah sakit bilang mereka tidak bertanggung jawab. Genta mencari ke setiap sudut, namun hasilnya nihil. Hilangnya kalung itu adalah penyesalan terbesar Genta karena ia gagal menjaga satu-satunya harta berharga milik ibunya. "Kau melamunkan kalung itu lagi?" tanya Danu seolah bisa membaca pikiran sahabatnya. "Ibu sangat mencintai kalung itu, NU. Itu warisan dari nenek. Aku merasa seperti anak durhaka karena membiarkannya hilang begitu saja di saat-saat terakhir ibu," bisik Genta dengan suara serak. "Besok Siska akan menikah di Hotel Grand Mulia. Itu tempat para elit. Kau yakin siap mental?" Genta berdiri, berjalan menuju cermin kecil yang retak di sudut ruangan. Ia melihat bayangan dirinya. Rahangnya lebih tegas sekarang. Matanya menyimpan keteguhan yang lahir dari penderitaan. "Aku sudah menyiapkan setelan terbaik yang kubeli dengan bonus proyek bulan lalu. Aku akan datang, berdiri tegak, bersalaman dengan mereka, dan pulang sebagai pria yang merdeka dari masa lalu." Malam semakin larut. Genta mencoba memejamkan mata. Namun bayangan Siska yang tersenyum sinis dan wajah layu ibunya terus bergantian muncul. Ada firasat aneh yang merayap di tengkuknya. Sebuah perasaan bahwa pesta pernikahan besok bukan sekadar ajang pamer kemewahan. Ada sesuatu yang menunggu di sana. Sesuatu yang terkubur dalam-dalam dan siap meledak ke permukaan. Keesokan harinya, Genta menghabiskan waktu 2 jam hanya untuk bersiap. Ia mengenakan kemeja putih bersih dengan setelan jas hitam yang pas di tubuhnya yang kini lebih tegap.
Ia menyisir rambutnya ke belakang, menatap dirinya sekali lagi. Dia tampak seperti pria sukses, namun hatinya tetaplah anak laki-laki yang kehilangan dunianya dalam satu malam. Saat ia melangkah keluar dari kontrakan, ia melihat foto ibunya di atas bufet kecil. Di foto itu, ibunya tersenyum lebar dengan kalung safir biru melingkar cantik di lehernya. Cahaya matahari pagi mengenai foto itu, membuat batu safir dalam gambar tampak seolah berkilat nyata. "Doakan Genta, Bu," bisiknya pelan. Genta memesan taksi daring. Sepanjang perjalanan menuju hotel bintang 5 tersebut, ia melihat pemandangan kota Jakarta yang sibuk. Gedung-gedung pencakar langit seolah menertawakan perjuangannya selama ini. Namun Genta tidak gentar. Ia sudah terbiasa dihina oleh keadaan, maka hinaan dari manusia tidak akan lagi mempan baginya. Tiba di lobi Hotel Grand Mulia, kemewahan langsung menyambutnya. Wangi bunga lili yang mahal menyeruak, karpet merah membentang luas, dan orang-orang dengan pakaian berharga puluhan juta rupiah berlalu lalang dengan tawa yang terdengar palsu. Genta menarik napas panjang, membenarkan letak dasinya, dan melangkah masuk ke dalam ballroom utama. Namanya diperiksa di daftar tamu. Penjaga sempat ragu melihat Genta yang datang sendiri tanpa pasangan, namun setelah melihat undangan emas itu, mereka mempersilakannya masuk. Pintu besar ballroom terbuka. Di ujung sana, di atas pelaminan yang didekorasi seperti kerajaan negeri dongeng, Siska duduk dengan anggun mengenakan kebaya pengantin berwarna putih bersih dengan payet yang berkilauan. Di sampingnya, Raka berdiri dengan angkuh, menyalami para pejabat dan pengusaha. Genta mulai melangkah. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ia sedang berjalan di atas paku-paku kenangan. Matanya tertuju pada Siska. Perempuan itu tampak sangat cantik, namun kecantikan itu terasa dingin bagi Genta. Saat jarak mereka tinggal 10 meter, cahaya lampu kristal di langit-langit ballroom mengenai dada Siska. Sebuah kilatan biru yang tajam memantul, menghantam mata Genta. Langkah Genta terhenti seketika. Dunianya serasa berhenti berputar. Ia menyipitkan mata, mencoba fokus pada perhiasan yang melingkar di leher Siska. Sebuah liontin dengan batu safir biru tua, dikelilingi oleh ukiran perak berbentuk sulur bunga yang sangat spesifik. Bentuk yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Darah Genta mendidih. Jantungnya berdegup kencang hingga telinganya berdenging. Itu bukan sekadar kalung yang mirip. Ia tahu persis ada satu goresan kecil di bagian bawah bingkai peraknya akibat terjatuh saat ia masih kecil. Dan di sana, di bawah sorotan lampu ribuan watt, goresan itu tampak nyata. Tidak mungkin. Desis Genta. Kemarahan yang selama ini ia tekan, kesedihan yang ia kubur, dan rasa haus akan keadilan meledak seketika. Siska tidak hanya mencuri masa depannya dengan pengkhianatan, tapi dia juga menyimpan rahasia gelap tentang harta terakhir ibunya. Genta mempercepat langkahnya, bukan lagi sebagai tamu yang ingin pamer kesuksesan, melainkan sebagai seorang putra yang menuntut hak ibunya yang telah tiada. Pesta itu baru saja dimulai, dan Genta akan memastikan ini menjadi pesta yang tak akan pernah dilupakan oleh siapapun di ruangan itu. Langkah Genta terhenti di tengah karpet beludru merah yang empuk. Di sekelilingnya, denting gelas sampanye dan tawa basa-basi para sosialita terdengar seperti dengung lebah yang mengganggu. Fokusnya terkunci total pada leher Siska. Kilau biru safir itu seolah mengirimkan gelombang listrik yang menghantam ulu hatinya, memicu memori-memori menyakitkan yang selama setahun ini ia coba bungkam dengan kerja keras dan kesibukan. Ia teringat malam paling kelam dalam hidupnya, setahun yang lalu. Kamar perawatan kelas 3 itu beraroma karbol yang menyengat dan keputusasaan. Ibunya, Aminah, terbaring lemah dengan napas yang tersengal-sengal di balik masker oksigen. Kulitnya yang dulu hangat kini sepucat kertas. Namun, di tengah kerapuhan itu, satu hal yang selalu memberikan rona adalah kalung safir tersebut. Genta. Bisik ibunya malam itu. Suaranya nyaris tenggelam oleh suara mesin EKG yang monoton. Jaga kalung ini. Ini bukan cuma perhiasan. Ini adalah kehormatan keluarga kita. Jika suatu saat kamu benar-benar terjepit, gunakan ini untuk membangun hidupmu. Genta menggenggam tangan ibunya yang kurus. Jangan bicara begitu, Bu.
Ibu akan sembuh. Kita akan pulang. Saat itu, Siska ada di sana. Sebagai perawat magang di rumah sakit tersebut, Siska sering mengambil giliran jaga di bangsal Ibu Genta. Genta ingat betapa ia merasa bersyukur saat itu. Merasa beruntung karena kekasihnya bisa mengawasi ibunya saat ia harus pergi mencari uang tambahan. Siska tampak begitu penuh perhatian, lembut, dan selalu mengelus tangan Ibu Genta dengan kasih sayang yang, saat itu Genta pikir, tulus. Lalu, Fajar tiba dengan berita duka. Ibunya pergi dalam tidurnya. Di tengah isak tangis yang memecah kesunyian subuh, Genta menyadari ada yang janggal saat ia mencium kening ibunya untuk terakhir kali. Leher ibunya kosong. Kalung itu, yang biasanya selalu terasa dingin saat bersentuhan dengan kulit, telah lenyap. Hanya menyisakan bekas kemerahan tipis di leher ibunya, seolah-olah ditarik secara paksa atau tergesa-gesa. Siska, apa kau lihat kalung ibu? Tanya Genta dengan mata sembab pagi itu. Siska, yang matanya juga tampak merah, yang Genta kira karena menangis, menggeleng cepat. Tadi malam aku memeriksa ibu pukul 2 pagi. Kalungnya masih ada. Mungkin terjatuh saat suster lain mengganti sprei atau saat dokter melakukan tindakan darurat tadi subuh? Aku akan bantu cari. Genta. Namun kalung itu tidak pernah ditemukan. Pihak rumah sakit bersikeras bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas barang berharga pasien. Genta terlalu hancur oleh duka untuk melakukan investigasi lebih jauh. Dan tak lama setelah pemakaman, Siska memutuskannya dengan alasan, ingin fokus karir dan tidak tahan dengan beban hidup Genta. Kini, melihat kalung itu melingkar di leher Siska yang sedang bersanding dengan anak konglomerat, potongan puzzle yang hilang dalam kepala Genta mendadak jatuh ke tempatnya dengan dentuman keras. Siska tidak pergi karena lelah hidup susah. Batin Genta. Tangannya mengepal hingga buku-buku jarinya memutih. Dia pergi karena sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia mencuri dari orang mati. Genta? Kau kenapa? Mukamu pucat sekali. Suara Danu yang tiba-tiba berada di sampingnya membuyarkan lamunan. Danu memperhatikan arah pandang Genta. Ada apa dengan Siska? Lihat lehernya. Desis Genta. Suaranya rendah, penuh dengan kemarahan yang tertahan. Danu menyipitkan mata. Kalung itu, bukankah itu mirip milik almarhumah ibumu? Bukan mirip. Itu memang milik ibu, kata Genta yakin. Aku ingat detail ukiran sulurnya. Aku ingat goresan di bawahnya. Siska mengambilnya malam itu. Dia mengambilnya saat ibuku sedang berjuang antara hidup dan mati. Danu memegang bahu Genta, mencoba menenangkannya. Sabar, Genta. Ini pesta besar. Jangan gegabah. Kalau kau salah tuduh, kau bisa dipenjara. Raka punya pengacara hebat. Kita cuma orang kecil. Tapi Genta tidak lagi mendengar. Memorinya kini beralih pada hari-hari setelah kematian ibunya. Siska menghilang selama 2 minggu sebelum akhirnya mengirimkan pesan putus. Genta baru sadar sekarang, dalam 2 minggu itu, Siska mungkin sedang sibuk menjual dirinya pada Raka, menggunakan kecantikannya, dan mungkin sebagian hasil curiannya, untuk masuk ke lingkaran sosial yang lebih tinggi. Genta melihat Siska tertawa elegan, menutupi mulutnya dengan tangan yang dihiasi cincin berlian, sementara kalung safir itu berkilauan seolah-olah mengejek Genta. Setiap kilatan cahaya dari batu biru itu terasa seperti teriakan ibunya yang menuntut keadilan. Bagaimana bisa seorang wanita yang dulu ia cintai, yang dulu ia percayai untuk menjaga nafas terakhir ibunya, ternyata adalah seekor serigala berbulu domba? Bagaimana bisa dia dengan teganya memakai perhiasan dari wanita yang dia hianati di hari pernikahannya sendiri? Raka, sang pengantin pria, tampak membisikkan sesuatu ke telinga Siska yang membuatnya tersipu. Raka lalu membenarkan posisi kalung itu di leher Siska dengan gerakan posesif. Pemandangan itu membuat perut Genta mual. Dia harus membayarnya, bisik Genta. Genta, ayo kita pergi saja dari sini. Kita lapor polisi besok, ajak Danu cemas. Tidak, polisi butuh bukti fisik. Kalau aku pergi sekarang, dia akan menyembunyikan kalung itu selamanya. Genta mulai melangkah maju lagi. Aku harus mengonfrontasinya sekarang.
Di depan semua orang yang dia banggakan. Dia ingin pesta mewah? Aku akan memberinya pesta yang tak terlupakan. Genta meraba saku dalam jasnya. Ada sesuatu yang selalu ia bawa sejak kematian ibunya. Sebuah dompet kecil milik ibunya yang berisi barang-barang pribadi yang tersisa. Di dalamnya, terselip sebuah rahasia kecil yang ia temukan saat membersihkan lemari ibunya sebulan yang lalu. Sebuah rahasia yang tadinya ia pikir tidak berguna, namun kini menjadi senjata paling mematikan. Ia menarik napas panjang, mengumpulkan setiap sisa keberanian yang ia miliki. Rasa rendah diri karena kemiskinannya lenyap, digantikan oleh martabat seorang anak yang ingin membersihkan nama ibunya. Langkah kaki Genta kini terdengar mantap di atas lantai marmer. Ia tidak lagi peduli pada pandangan remeh para tamu atau kemegahan dekorasi di sekelilingnya. Matanya hanya tertuju pada satu titik, leher pengantin wanita yang mengenakan harta curian. Di atas pelaminan, Siska akhirnya menyadari kehadiran Genta. Senyumnya membeku. Matanya yang indah sesaat menampakkan kilatan ketakutan sebelum akhirnya berubah menjadi tatapan dingin dan merendahkan. Ia membisikkan sesuatu pada Raka, yang kemudian menoleh ke arah Genta dengan seringai mengejek. Panggung sudah siap. Luka yang belum sembuh itu kini telah berubah menjadi energi yang membakar. Genta sudah berada tepat di depan tangga pelaminan, siap meledakkan kebenaran yang akan membungkam tawa semua orang di sana. Genta menjejakkan kakinya di anak tangga pertama pelaminan yang dekorasinya didominasi bunga lili putih dan mawar impor. Wangi bunga yang seharusnya menenangkan itu kini terasa mencekik, bercampur dengan aroma parfum mahal yang menyesakkan dada. Setiap langkah yang diambil Genta terasa seperti dentuman genderang perang yang bergema di kepalanya sendiri. Di atas sana, Siska berdiri mematung. Kebaya putihnya yang bertahtakan kristal Swarovski tampak berpendar. Namun wajahnya yang tadinya cerah mendadak pucat pasi. Ia mencengkeram buket bunga mawar di tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Di sampingnya, Raka berdiri dengan angkuh. Satu tangannya dimasukkan ke saku celana, sementara tangan lainnya menggenggam gelas sampanye dengan gaya yang sangat pongah. Lihat siapa yang datang. Suara Raka memecah kebisingan musik kamar yang lembut. Suaranya cukup keras untuk membuat beberapa tamu di barisan depan menoleh. Genta, kan? Aku tidak menyangka kau benar-benar punya nyali untuk muncul di sini. Dan wah, lihat jas itu. Kau menyewanya dari toko mana? Lumayan juga untuk ukuran buruh sepertimu. Tawa kecil pecah dari beberapa kerabat Raka yang berdiri di dekat sana. Siska mencoba memaksakan senyum, meski matanya terus bergerak gelisah, menghindari tatapan Genta yang tajam. Genta, tolong jangan buat keributan. Bisik Siska, suaranya bergetar halus. Aku sudah mengundangmu secara baik-baik sebagai tanda kita sudah berdamai dengan masa lalu. Datanglah sebagai tamu, makan, lalu pergilah. Genta tidak bergeming. Ia kini berdiri hanya berjarak 2 meter dari pasangan pengantin itu. Matanya tidak tertuju pada wajah Siska yang cantik, melainkan terpaku pada benda biru yang melingkar di leher jenjang mantan kekasihnya itu. Safir itu berkilauan, seolah-olah berdenyut mengikuti detak jantung Genta yang kencang. Berdamai, Siska? Tanya Genta dengan suara yang rendah namun syarat dengan tekanan. Bagaimana aku bisa berdamai jika aku melihat pencuri sedang merayakan kemenangannya di atas penderitaan ibuku? Senyum di wajah Raka menghilang, digantikan oleh kerutan kemarahan. Hei, jaga mulutmu. Apa yang kau katakan? Genta mengabaikan Raka. Ia melangkah satu tindak lagi, masuk ke ruang pribadi sang pengantin. Para petugas keamanan di sisi panggung mulai bergerak mendekat, merasakan ada gelombang konfrontasi yang tidak beres. Kalung itu, tunjuk Genta dengan jari yang gemetar karena emosi. Dari mana kau mendapatkannya, Siska? Katakan padaku, di toko mana Raka membelikanmu kalung safir dengan ukiran sulur perak yang unik itu? Siska menelan ludah. Ia secara refleks menyentuh liontin itu, mencoba menutupinya dengan jemarinya. Ini hadiah dari Raka. Dia membelinya di rumah perhiasan ternama di Singapura. Benar kan, sayang? Siska menoleh ke arah Raka, mencari perlindungan. Raka membusungkan dada, melangkah maju untuk menghalangi pandangan Genta ke arah Siska.
Benar. Itu perhiasan mahal yang nilainya mungkin setara dengan harga rumah kontrakanmu yang kumuh itu. Kenapa? Kau mau menuduh kami mencuri? Jangan melucu. Aku punya uang untuk membeli 1.000 kalung seperti itu. Kalau begitu, tunjukkan sertifikatnya. Tantang Genta. Karena kalung yang kau pakai itu, Siska, adalah kalung yang hilang dari leher ibuku di malam dia meninggal. Malam di mana kau adalah orang terakhir yang menjaganya di rumah sakit. Suara Genta naik 1 oktav, membuat suasana ballroom yang tadinya riuh dengan obrolan ringan mendadak senyap. Para tamu berhenti mengunyah. Para pramusaji berhenti menuangkan minuman. Ratusan pasang mata kini tertuju pada pelaminan yang megah itu. Itu kalung ibuku, teriak Genta lagi. Kali ini suaranya bergema ke seluruh ruangan. Kau mengambilnya dari wanita tua yang sedang sekarat. Kau mengkhianatiku. Kau mengkhianati profesimu sebagai perawat. Dan kau memakai harta haram itu di hari pernikahanmu. Siska tampak hampir pingsan. Wajahnya kini tidak lagi pucat, tapi sudah seputih kain kafan. Ia menggelengkan kepala dengan cepat. Tidak, Genta, kau gila. Kau hanya cemburu karena aku menikah dengan Raka. Kau berhalusinasi. Raka yang merasa otoritas dan martabat keluarganya diinjak-injak di depan umum, kehilangan kesabaran. Ia meletakkan gelasnya dengan kasar ke meja dekorasi dan menarik kerah jas Genta. Dengar, bajingan miskin. Geram Raka tepat di depan wajah Genta. Aku tahu kau sakit hati karena Siska memilihku. Tapi membawa-bawa nama ibumu yang sudah mati untuk memfitnah istriku adalah tindakan yang sangat menjijikan. Keluar dari sini sebelum aku membuatmu membusuk di penjara. Lepaskan tangannya, teriak Danu dari bawah pelaminan. Mencoba merangsek maju namun ditahan oleh 2 petugas keamanan berbaju safari hitam. Genta tidak melawan fisik Raka. Ia justru menatap mata Raka dengan tatapan yang sangat tenang. Sebuah ketenangan yang menakutkan. Kau yakin ingin aku pergi sekarang, Raka? Kau yakin ingin membiarkan wanita ini membawa sial ke dalam keluargamu dengan membawa barang curian ke rumahmu? Diam kau! Siska berteriak histeris. Air mata mulai merusak riasan wajahnya yang mahal. Keamanan. Kenapa kalian diam saja? Serat orang gila ini keluar. Dia mencoba menyerangku. Para tamu mulai berbisik-bisik. Suasana yang tadinya penuh hormat kini berubah menjadi ajang tontonan yang memuakan. Beberapa orang mulai tertawa meremehkan Genta. Dasar mantan stres. Celetuk seorang wanita di barisan depan sambil mengipasi wajahnya. Kasihannya, sampai harus mengarang cerita tentang ibunya demi merusak acara, sahut yang lain. Gelak tawa mulai menjalar di ruangan itu, seperti api yang membakar sisa-sisa harga diri Genta. Raka melepaskan cengkeramannya pada kerah jas Genta dengan sentakan kasar yang membuat Genta terhuyung ke belakang. Dengar sendiri kan? Semua orang menertawakanmu. Ejek Raka sambil merapikan jas pengantinnya. Kau hanya seekor semut yang mencoba menghentikan gajah. Kau tidak punya bukti, kau tidak punya kelas, dan kau tidak punya malu. Genta berdiri tegak kembali. Ia menyeka sudut bibirnya yang terasa kering. Di tengah riuh rendah tawa penghinaan itu, ia merasakan sebuah kekuatan dingin merayap dari saku jasnya. Ia mengingat pesan ibunya tentang kompartemen rahasia itu. Ia tahu, kebenaran tidak membutuhkan teriakan. Ia hanya butuh bukti yang tak terbantahkan. Tawa kalian sangat berisik, ucap Genta. Suaranya tidak lagi berteriak, namun entah mengapa terdengar sangat jelas menembus kebisingan. Tapi mari kita lihat. Siapa yang akan tetap tertawa setelah ini? Genta merogoh saku dalam jasnya, mengeluarkan sebuah dompet kecil yang sudah usang. Tangannya kini merogoh ke bagian dalam dompet itu, mencari sebuah benda yang akan mengubah tawa di ruangan ini menjadi kebisuan yang mematikan. Siska yang melihat Genta mengeluarkan sesuatu, mendadak merasa kakinya lemas. Ia tahu Genta bukan orang yang suka membual tanpa dasar. Ia teringat bagaimana Genta selalu teliti dengan setiap hal kecil. Gentejan. Bisik Siska lirih. Kali ini nadanya memohon, bukan memerintah. Namun semuanya sudah terlambat. Genta telah menemukan apa yang ia cari. Genta berdiri tegak di tengah kepungan tatapan menghina. Di atas pelaminan,
Raka tampak seperti raja yang baru saja memenangkan pertempuran kecil, sementara Siska mulai mendapatkan kembali kepercayaan dirinya setelah melihat dukungan dari para tamu. Tawa yang tadi hanya sayup-sayup, kini meledak menjadi kor ejekan yang memenuhi langit-langit ballroom yang tinggi. "Lihatlah wajahnya," ujar seorang pria parubaya berpakaian batik sutra di barisan kursi VIP. Pakaiannya mungkin lumayan, tapi mentalnya tetap saja mental jalanan. Memalukan sekali, membawa-bawa nama orang tua yang sudah meninggal demi mencari perhatian. "Itulah bedanya kelas, Jeng," sahut wanita di sampingnya sambil membenarkan letak sanggulnya. "Uang bisa membeli jas, tapi tidak bisa membeli harga diri." Kasihan Siska, hari bahagianya harus dikotori oleh drama mantan kekasih yang tidak tahu diri. Raka semakin jumawa. Ia melangkah mendekati Genta, berdiri tepat di hadapannya hingga ujung sepatu kulit mereka hampir bersentuhan. Raka merendahkan suaranya, hanya agar Genta yang mendengar. "Kau dengar itu, Genta? Itu adalah suara dunia yang menolakmu. Di sini, kata-kataku adalah hukum, dan kata-katamu hanyalah sampah. Jika kau berlutut sekarang dan meminta maaf pada istriku, mungkin aku akan membiarkanmu pulang tanpa perlu mematahkan satu pun tulangmu." Genta menatap mata Raka tanpa kedip. "Kau begitu yakin dia istrimu, Raka? Atau dia hanya seorang oportunis yang menggunakan harta curian untuk memikatmu?" "Cukup!" Siska berteriak. Air matanya kini mengalir deras. Sebuah akting yang sempurna untuk mendapatkan simpati. "Raka, tolong usir dia. Aku tidak kuat lagi. Dia menghinaku. Dia menuduhku sebagai pencuri di depan keluarga besarmu. Aku tidak sudi melihat wajahnya lagi." Dua orang petugas keamanan bertubuh kekar kini sudah memegang lengan Genta. Mereka bersiap menyeretnya keluar dengan paksa. Kerumunan tamu bersorak kecil, seolah-olah sedang menonton pertunjukan pembersihan hama. "Tunggu!" Genta berseru dengan suara yang begitu lantang hingga petugas keamanan itu terhenti sejenak. "Kalian semua menertawakanku karena kalian pikir aku hanya pecundang yang cemburu. Kalian pikir kalung itu adalah barang mewah yang dibeli dari Singapura. Tapi coba tanyakan pada pengantin suci, kalian ini, jika kalung itu memang baru, kenapa ada kompartemen rahasia di balik liontinnya?" Suasana sedikit berubah. Kebisuan mulai merayap di beberapa sudut ruangan. Siska tersentak. Tangannya yang memegang buket bunga gemetar hebat. "Apa maksudmu, hah?" bentak Raka. Meski kali ini ada nada keraguan yang sangat tipis dalam suaranya. "Kalung safir itu adalah karya pengrajin kuno dari desa kelahiran ibuku," jelas Genta. Matanya kini tertuju tajam pada Siska yang tampak seperti ingin menghilang dari muka bumi. "Hanya ada 3 di dunia, dan salah satunya milik ibuku." Pengrajin itu membuat sebuah kunci mekanis kecil di balik bingkai safirnya. Jika kau menekan bagian bawah dan memutar bingkainya ke arah jarum jam, sebuah celah kecil akan terbuka. Di dalamnya, ibuku selalu menyimpan sesuatu. Genta melepaskan diri dari pegangan petugas keamanan yang sedikit melonggar karena rasa penasaran. Ia merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sebuah gulungan kecil kertas yang sudah menguning. Namun ia belum membukanya. "Siska, jika kau benar-benar tidak mencuri kalung itu, maka tunjukkan pada kami bagian belakang liontin itu," tantang Genta. "Jika liontin itu rata dan tidak bisa dibuka, aku akan berlutut di kakimu, memohon maaf di depan semua tamu ini, dan membiarkan polisi membawaku sekarang juga." Raka menoleh ke arah Siska. "Sayang, tunjukkan padanya. Tunjukkan pada si gila ini bahwa dia salah. Buka kalungnya dan perlihatkan bahwa itu hanya liontin biasa." Siska mematung. Keringat dingin mulai membasahi dahinya, merusak bedak mahalnya. "Tidak, jangan, Raka. Ini perhiasan suci pernikahan kita. Aku tidak mau menyentuhnya demi membuktikan sesuatu pada orang rendahan seperti dia. Ini penghinaan bagiku." "Kenapa, Siska?" desak Genta. "Kau takut. Kau takut karena kau tahu betul bahwa malam itu, saat kau mencabut kalung itu dari leher ibuku yang sudah tidak bernapas, kau tidak sempat memeriksa apa yang ada di dalamnya? Kau terlalu terburu-buru menyembunyikannya di kantong seragam perawatmu, bukan?" "Bohong. Itu bohong."
Siska menjerit histeris. Para tamu mulai saling pandang. Tawa yang tadi riuh kini mereda, digantikan oleh bisik-bisik penuh kecurigaan. Kenapa Siska tidak mau menunjukkannya saja? Tanya seorang tamu di barisan belakang. Kalau dia benar, seharusnya itu mudah saja. Raka, yang mulai merasa ada yang tidak beres dengan reaksi istrinya, meraih tangan Siska. Siska, biarkan aku yang membukanya. Kita harus membungkam mulutnya sekarang juga agar pesta ini bisa berlanjut. Jangan, Raka, jangan. Siska mencoba menghindar. Namun Raka yang sudah terpancing emosi dan rasa penasaran, justru mendekatkan tangannya ke leher Siska. Genta berdiri diam, memperhatikan pemandangan itu dengan hati yang perih. Ia tidak merasa menang. Ia hanya merasa sedih karena harus membongkar kebusukan wanita yang pernah ia cintai di hari yang seharusnya paling sakral. Namun, keadilan bagi ibunya adalah harga mati. Silakan, Raka, ucap Genta tenang. Tekan bagian bawah ukiran sulurnya, lalu putar. Jika aku berbohong, aku akan menerima hukuman apapun. Tapi jika aku benar, kau baru saja menikahi seorang wanita yang merampok jenazah untuk bisa bersanding denganmu. Tangan Raka kini sudah menyentuh liontin dingin itu. Siska memejamkan mata. Tubuhnya lemas seolah tulang-tulangnya baru saja diloloskan. Seluruh ruangan menahan napas. Bahkan musik latar belakang pun sudah dimatikan oleh operator yang ikut terpesona oleh drama nyata di depan matanya. Klik. Sebuah suara mekanis kecil terdengar di tengah kesunyian yang mencekam itu. Mata Raka membelalak. Bagian belakang liontin safir itu benar-benar bergeser, menampakkan sebuah ruang kosong yang sangat kecil di dalamnya. Raka merasakan ada sesuatu yang tersisa di sana. Sebuah serat kertas kecil yang terjepit di sudut kompartemen. Seolah-olah ada sesuatu yang pernah disimpan di sana dalam waktu yang sangat lama. Genta mengangkat gulungan kertas di tangannya. Kertas yang ada di tanganmu itu hanya serpihannya. Raka, isi sebenarnya ada padaku. Ibu mengeluarkannya untuk dibersihkan tepat 2 hari sebelum dia meninggal. Namun dia tidak sempat memasukkannya kembali. Dan di kertas ini, ada sesuatu yang tidak pernah kau duga. Seluruh ruangan seolah membeku. Tawa yang tadi menghina kini berganti dengan rasa ngeri yang menjalar. Genta membuka gulungan kertas itu perlahan, siap memberikan serangan terakhir yang akan menghancurkan topeng Siska selamanya. Suasana di dalam Grand Ballroom itu kini benar-benar berbeda. Jika beberapa menit lalu ruangan itu dipenuhi oleh kebisingan tawa yang merendahkan, kini keheningan yang mencekam menyelimuti setiap sudut. Suara detak jam besar di lobi hotel seolah terdengar hingga ke pelaminan. Raka masih memegang liontin itu dengan tangan yang gemetar, sementara Siska tampak seperti raga tanpa jiwa. Wajahnya kosong, matanya menatap nanar pada kompartemen kecil yang kini terbuka di balik batu safir tersebut. Kenapa? Suara Raka terdengar serak, nyaris berupa bisikan. Kenapa benda ini benar-benar bisa terbuka? Raka menoleh ke arah istrinya, mencari jawaban yang masuk akal. Namun, Siska hanya bisa menggigit bibir bawahnya hingga berdarah. Ketakutan yang selama ini ia sembunyikan di balik gaun pengantin mahal dan riasan tebal kini menguap keluar, memenuhi udara di sekitarnya. Genta melangkah maju 1 tahap lagi. Kali ini, tidak ada petugas keamanan yang berani menyentuhnya. Aura yang dipancarkan Genta bukan lagi aura seorang mantan kekasih yang depresi, melainkan seorang penuntut keadilan yang memegang kendali penuh atas situasi. Kau ingin tahu apa yang seharusnya ada di dalam sana, Raka? Genta mengangkat gulungan kertas kecil di tangannya. Kertas itu tampak kusam, pinggirannya sedikit bergerigi karena usia. Namun seratnya menunjukkan kualitas kertas medis yang sering ditemukan di rumah sakit. Jangan baca itu, teriak Siska tiba-tiba. Suaranya melengking tinggi, memecah kesunyian dengan nada histeris. Genta, aku mohon pergi dari sini. Aku akan memberikan apapun. Aku akan mengembalikan kalung itu. Aku akan memberimu uang. Tapi tolong jangan lakukan ini. Pengakuan implisit Siska barusan membuat para tamu tersentak. Bisik-bisik mulai menjalar seperti api di atas rumput kering. Dia meminta maaf. Berarti benar dia mencurinya. Ya Tuhan,
Memalukan sekali keluarga besar Raka jika ini benar. Orang tua Raka, yang duduk di kursi kehormatan, kini berdiri dengan wajah merah padam. Ayah Raka, seorang pengusaha konstruksi yang sangat menjaga reputasi, menatap Siska dengan pandangan yang bisa membunuh. Siska, apa maksud semua ini? Jelaskan sekarang. Namun Genta tidak memberi kesempatan bagi Siska untuk merangkai kebohongan baru. Ia membuka gulungan kertas itu perlahan. Kertas ini, Genta memulai, suaranya tenang namun bergema kuat, adalah catatan yang ditulis ibu saya dengan tangan gemetarnya, 2 hari sebelum dia kehilangan kesadaran total. Dia sudah merasa bahwa ada seseorang yang mengincar kalungnya. Dia tidak bisa bicara banyak karena masker oksigen, jadi dia menuliskan ini dan menyembunyikannya di bawah bantalnya, yang kemudian berhasil aku temukan setelah dia tiada. Genta menarik napas panjang, lalu membacakan isi surat itu. Untuk anakku, Genta, ibu merasa tidak akan lama lagi. Jika kau menemukan kalung ini di tangan orang lain, ketahuilah bahwa perawat yang bernama Siska telah mencoba membujuk ibu untuk menjualnya berkali-kali. Dia sering memperhatikan kalung ini dengan tatapan lapar saat dia mengganti infus ibu. Ibu takut. Genta, jika kalung ini hilang saat ibu pergi, carilah dia. Dia bukan wanita baik yang kau ceritakan. Kalimat terakhir surat itu seperti petir yang menyambar di tengah ruangan. Tidak mungkin, itu palsu. Dia memalsukan tulisan tangan itu. Siska berteriak, mencoba merebut kertas itu, namun Genta dengan sigap menghindar. Palsu. Genta tersenyum getir. Di bagian belakang kertas ini, ada stempel resmi dari bagian administrasi rumah sakit tempatmu bekerja dulu, Siska. Kau ingat? Kau sendiri yang memberikan kertas kosong ini pada ibu untuk mencatat menu makanan, tanpa tahu bahwa ibu menggunakannya untuk menuliskan peringatan bagiku. Genta membalik kertas itu, menunjukkan stempel rumah sakit yang masih terlihat jelas. Seluruh isi ruangan langsung membisu. Kebisuan yang begitu berat hingga rasanya sulit untuk bernapas. Para sosialita yang tadi menertawakan Genta kini menutup mulut dengan tangan. Mata mereka membelalak ngeri. Raka melepaskan tangan Siska seolah-olah kulit istrinya itu baru saja berubah menjadi bara api. Ia menatap Siska dengan tatapan jijik yang tak terlukiskan. Jadi, selama ini kau membohongiku? Kau bilang ini warisan keluargamu yang sudah lama digadaikan dan kau minta aku menebusnya sebagai mahar. Raka, dengarkan aku. Aku melakukannya karena aku mencintaimu. Aku ingin terlihat pantas bersanding denganmu. Siska bersimpuh di kaki Raka, meratapi nasibnya yang hancur dalam hitungan menit. Gaun pengantinnya yang putih bersih kini terseret di lantai pelaminan, melambangkan kesuciannya yang telah gugur. Genta menatap pemandangan itu tanpa rasa iba sedikitpun. Kau mencurinya dari leher orang mati, Siska. Kau membiarkan ibuku kedinginan tanpa perhiasan yang sangat dia cintai di jam-jam terakhirnya. Hanya agar kau bisa memamerkan kekayaan palsu di depan orang-orang kaya ini. Ibu Raka maju ke depan, ia mendekat ke arah Siska dan tanpa peringatan, sebuah tamparan keras mendarat di pipi sang pengantin wanita. Plah, kau bukan hanya pencuri, desis Ibu Raka dengan suara bergetar karena malu. Kau adalah aib bagi keluarga kami. Beraninya kau membawa barang haram ke dalam upacara suci ini. Genta mengambil langkah mundur. Misinya hampir selesai. Ia melihat ke arah kerumunan tamu. Orang-orang yang tadi menghinanya kini menunduk, tak berani menatap mata Genta. Mereka menyadari bahwa pria yang mereka tertawakan adalah satu-satunya orang di ruangan itu yang memiliki integritas dan kehormatan yang sesungguhnya. Petugas! Ayah Raka berteriak. Suaranya menggelegar. Panggil polisi sekarang juga. Dan pastikan wanita ini tidak membawa satupun barang dari rumah ini. Genta menatap Siska yang kini meraung-raung di lantai, ditinggalkan oleh semua orang yang tadi memujanya. Di tengah kekacauan itu, Genta merasakan sebuah kedamaian yang aneh. Ia mendekat ke arah Raka yang masih memegang kalung itu. Berikan padaku, kata Genta tegas. Itu milik ibuku. Raka, yang sudah kehilangan seluruh keangkuhannya, menyerahkan kalung itu dengan tangan gemetar. Saat jari Genta menyentuh batu safir yang dingin itu,
Ia seolah merasakan kehangatan tangan ibunya kembali. Pesta ini selesai, ucap Genta kepada seluruh hadirin yang masih mematung membisu. Ia berbalik, melangkah menuruni pelaminan dengan kepala tegak. Di belakangnya, suara sirine polisi mulai terdengar mendekat di depan lobi hotel. Genta tidak menoleh lagi. Ia tahu, mulai malam ini, tidak akan ada lagi tawa yang menghinanya, dan tidak ada lagi luka yang tidak terbalas. Suara sirine polisi yang meraung di luar lobi Hotel Grand Mulia terdengar seperti lonceng kematian bagi karir sosial Siska. Di dalam ballroom, suasananya tak ubahnya pemakaman yang gagal. Raka berdiri mematung di sisi pelaminan. Wajahnya yang merah padam kini berubah menjadi kelabu. Ia menatap para tamu, rekan bisnis, pejabat, dan keluarga besarnya, yang kini saling berbisik dengan tatapan menghakimi. "Lepaskan aku. Ini semua salah paham," jerit Siska saat dua petugas keamanan hotel memegangi lengannya agar ia tidak melarikan diri. Riasan wajahnya sudah hancur total oleh air mata dan keringat, membuatnya tampak seperti sosok yang sangat berbeda dari pengantin anggun beberapa menit lalu. Genta berdiri di bawah pelaminan, menggenggam kalung safir itu erat-erat di dalam kepalan tangannya. Ia merasakan tekstur peraknya yang familiar, seolah-olah roh ibunya sedang memeluknya lewat benda itu. Namun, kemarahan Genta belum padam sepenuhnya. Ia tahu, pencurian kalung ini hanyalah puncak dari gunung es kebohongan Siska. 3 anggota polisi masuk ke dalam ruangan, membelah kerumunan tamu yang dengan cepat memberi jalan. Salah satu dari mereka, Inspektur Anwar, melangkah menuju pelaminan. "Ada laporan mengenai pencurian dan penipuan di sini?" tanya Inspektur Anwar. Matanya beralih dari Genta ke Siska yang sedang meronta. "Saya yang melaporkannya, Pak." Genta melangkah maju dengan tenang. Ia menyerahkan surat kecil yang tadi dibacakannya. "Ini bukti tulisan tangan almarhumah ibu saya, lengkap dengan stempel rumah sakit tempat tersangka bekerja sebagai perawat saat barang ini hilang." Siska berteriak lagi. "Itu palsu. Genta sengaja ingin menghancurkanku karena aku meninggalkannya. Raka, tolong aku. Katakan pada mereka kalau kau membelikan kalung ini untukku." Raka menoleh lambat, menatap Siska dengan pandangan yang begitu dingin hingga Siska terdiam seketika. "Aku tidak pernah membelikanmu kalung itu, Siska. Kau yang membawanya padaku sebulan lalu." Menangis dan mengatakan bahwa itu adalah satu-satunya warisan ibumu yang digadaikan untuk biaya sekolah adikmu. "Kau memintaku menebusnya sebesar 500 juta rupiah sebagai mahar tambahan. Dan aku dengan bodohnya mempercayaimu." Suara gumaman kaget terdengar dari para tamu. Penipuan ini bukan hanya soal pencurian, tapi juga pemerasan terhadap calon suaminya sendiri. Genta tersenyum getir. 500 juta? Nilai sejarah kalung ini jauh lebih tinggi dari itu, Raka. Tapi yang lebih mahal adalah nyawa ibu saya. Siska, katakan pada polisi, di mana kau menyembunyikan cincin kawin ibu saya? Kalung ini tidak pernah hilang sendirian. Wajah Siska semakin pucat. Ia tidak menyangka Genta akan mengejar hingga ke detail terkecil. "Inspektur," Genta beralih ke polisi. "Saya memiliki rekaman percakapan lama di ponsel saya saat Siska masih bekerja di rumah sakit. Saat itu saya sempat curiga karena dia tiba-tiba memiliki tas bermerek mahal. Padahal dia mengeluh belum gajian. Dia bilang itu pemberian, pasien kaya. Tapi saya tahu sekarang pasien kaya itu adalah ibu saya yang dia rampok perlahan-lahan saat tak sadarkan diri." Inspektur Anwar mengangguk, lalu memberi isyarat kepada anak buahnya untuk memborgol Siska. "Siska Amalia, Anda kami tahan atas tuduhan pencurian dengan pemberatan dan penipuan. Anda punya hak untuk diam, tapi apapun yang Anda katakan akan kami jadikan bukti di pengadilan." Saat borgol besi itu mengunci pergelangan tangannya, Siska luruh ke lantai. Gaun pengantinnya yang berharga puluhan juta rupiah kini terseret di lantai hotel yang kotor. Ia menatap Genta dengan kebencian murni. "Kau pikir kau menang, Genta? Kau tetap pria miskin yang tinggal di kontrakan sempit. Kau hanya menghancurkan hidupku karena kau iri." Genta mendekat, berjongkok di depan Siska sehingga mata mereka sejajar. "Aku mungkin masih tinggal di kontrakan, Siska. Tapi setidaknya,
Setiap malam aku bisa tidur nyenyak tanpa bayang-bayang orang mati yang menuntut haknya. Kau akan menghabiskan malam-malammu di sel yang sempit, membayangkan pernikahan mewah yang kau hancurkan sendiri dengan ketamakanmu. Polisi mulai menyeret Siska keluar. Para tamu memberikan jalan, namun kali ini bukan dengan rasa hormat, melainkan dengan tatapan jijik. Beberapa orang bahkan terang-terangan memotret kejadian itu dengan ponsel mereka. Besok, wajah Siska akan menghiasi semua portal berita sebagai pengantin pencuri. Raka mendekati Genta setelah Siska dibawa pergi. Keangkuhannya telah lenyap sepenuhnya. Ia tampak seperti pria yang baru saja kehilangan segalanya dalam semalam. Genta, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku merasa seperti orang paling bodoh di dunia ini. Genta menatap Raka datar. Kau memang bodoh karena hanya melihat permukaan. Kau pikir dengan uangmu, kau bisa membeli segalanya, termasuk cinta dan kesetiaan. Siska memilihmu karena hartamu. Dan dia mencuri dari ibuku agar bisa terlihat sejajar denganmu. Kalian berdua sebenarnya cocok, dalam cara yang sangat tragis. Raka menunduk, tidak mampu membantah. Ayah Raka kemudian mendekat, mencoba menengahi situasi demi menyelamatkan muka keluarganya. Nak Genta, kami meminta maaf atas nama keluarga. Jika ada kompensasi yang bisa kami berikan. Saya tidak butuh uang Anda, Tuan. Potong Genta tegas. Saya sudah mendapatkan apa yang saya cari. Kehormatan ibu saya sudah kembali. Itu jauh lebih berharga daripada seluruh gedung ini. Genta berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Danu, sahabatnya, segera merangkul bahunya. Kau melakukannya, kawan. Kau benar-benar melakukannya. Saat mereka melangkah keluar dari ballroom, Genta merasakan beban berat di pundaknya selama setahun ini seolah terangkat. Ia mengeluarkan kalung safir itu dari sakunya, membiarkan cahaya lampu lobi hotel yang hangat memantul di permukaan batunya yang biru indah. Namun, di tengah rasa lega itu, Genta teringat sesuatu. Siska sempat berteriak tentang pasien kaya yang memberinya barang. Jika Siska bisa mencuri dari ibunya, siapa lagi korban wanita itu selama bekerja di rumah sakit? Genta merasa kasus ini tidak akan berhenti hanya di pelaminan. Ada jaringan gelap yang mungkin melibatkan orang dalam rumah sakit, dan Siska hanyalah salah satu pionnya. NU, panggil Genta saat mereka sampai di tempat parkir. Kita tidak langsung pulang. Aku harus ke rumah sakit itu lagi besok pagi. Ada sesuatu yang dikatakan Siska yang membuatku tidak tenang. Apa itu? Tanya Danu bingung. Dia bilang dia ingin terlihat pantas bersanding dengan Raka. Tapi untuk mendapatkan posisi perawat magang di bangsal VIP tempat ibuku dulu, itu butuh koneksi yang kuat. Siska tidak punya itu. Seseorang membantunya masuk ke sana agar dia bisa membersihkan barang-barang pasien. Genta menatap langit malam Jakarta yang tanpa bintang. Perjuangannya untuk ibunya mungkin baru saja memasuki babak baru yang lebih berbahaya. Malam setelah pesta pernikahan yang hancur itu, Genta tidak bisa memejamkan mata. Kalung safir ibunya ia letakkan di atas meja samping tempat tidur. Di bawah cahaya lampu pijar yang temaram, batu biru itu seolah menatapnya, menyimpan ribuan rahasia yang belum terucap. Kata-kata Siska di pelaminan terus terngiang. Aku melakukannya agar terlihat pantas. Dan pengakuannya tentang pemberian pasien kaya. Genta tahu, ibunya hanyalah seorang pensiunan guru. Beliau tidak kaya. Jika Siska memiliki barang-barang mewah lain saat itu, berarti ada korban lain. Keesokan paginya, dengan setelan yang jauh lebih sederhana namun dengan tatapan yang jauh lebih tajam, Genta melangkah masuk rumah sakit Medika Utama. Ia tidak pergi ke bagian administrasi, melainkan langsung menuju bangsal kenanga, paviliun VIP tempat ibunya menghabiskan hari-hari terakhirnya. Maaf, Mas, ada perlu apa? Tanya seorang perawat di meja jaga. Namanya Maya. Genta mengenalnya sebagai rekan kerja Siska dulu. Genta menunjukkan foto Siska yang sedang diborgol yang sudah viral di media sosial sejak subuh tadi. Maya menutup mulutnya dengan tangan. Wajahnya memucat. Jadi, itu benar? Kami semua baru saja membicarakannya di grup WhatsApp. Maya,
Aku tidak kesini untuk bergosip, ujar Genta rendah. Aku tahu Siska tidak bekerja sendirian. Bagaimana mungkin seorang perawat magang bisa dengan bebas masuk keluar kamar VIP tanpa pengawasan ketat? Siapa yang mengatur jadwal jaganya selalu bersama pasien-pasien yang sudah tidak sadar atau tidak punya keluarga yang menunggui? Maya tampak ragu. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan, memastikan tidak ada kepala perawat atau dokter yang mendengar. Genta, aku tidak ingin kehilangan pekerjaan. Ibuku kehilangan nyawanya dan kehormatannya. Maya, apa itu belum cukup? Maya menghela napas panjang, lalu memberi isyarat agar Genta mengikutinya ke ruang linen yang sepi. Siska itu, dia anak emas kepala perawat, Bu Ratna. Segala jadwal Siska, Bu Ratna yang mengatur. Kami semua heran. Siska sering sekali ditugaskan menjaga pasien, terminal, pasien yang sudah tidak ada harapan sembuh. Biasanya, perawat lain menghindari tugas itu karena melelahkan secara mental, tapi Siska justru meminta. Genta mengepalkan tangan, dan Bu Ratna mengizinkannya. Bukan cuma mengizinkan. Bu Ratna sering terlihat di ruangan loker bersama Siska. Mereka berbisik-bisik. Pernah sekali aku melihat Siska menyerahkan sebuah jam tangan emas kepada Bu Ratna di parkiran bawah tanah. Aku pikir itu barang pribadi mereka. Tapi sekarang aku sadar, itu mungkin milik almarhum Pak Subroto, pasien di kamar 502 yang meninggal 2 bulan lalu. Darah Genta mendidih. Ini bukan sekadar pencurian spontan. Ini adalah sindikat pemulung harta jenazah yang terorganisir. Siska adalah eksekutornya, dan seseorang yang lebih kuat melindunginya dari balik meja birokrasi rumah sakit. Di mana Bu Ratna sekarang? Tanya Genta. Dia sedang cuti mendadak sejak tadi pagi. Mungkin dia sudah mendengar berita tentang Siska. Jawab Maya dengan nada cemas. Genta segera meninggalkan Maya dan menuju ke ruang arsip medis. Dengan sedikit gertakan bahwa ia akan membawa pengacara dan polisi karena rumah sakit telah lalai menjaga keamanan barang pasien, Genta berhasil menekan petugas arsip untuk menunjukkan daftar inventaris barang pasien yang dilaporkan hilang dalam setahun terakhir di Bangsal Kenanga. Hasilnya mengerikan. Ada lebih dari 12 laporan kehilangan dalam kurun waktu 8 bulan. Cincin berlian, kalung emas, hingga gigi emas. Semuanya hilang saat pasien dalam kondisi kritis atau baru saja dinyatakan meninggal. Dan di setiap laporan itu, nama perawat yang bertugas selalu sama, Siska Amalia. Genta memotret lembaran-lembaran itu dengan ponselnya. Saat itulah, ia melihat satu detail yang hampir ia lewatkan. Di setiap laporan kehilangan yang ditutup secara sepihak oleh rumah sakit, ada tanda tangan verifikasi dari direktur operasional, seorang pria bernama Hendrawan. Hendrawan. Genta mengeja nama itu. Ia merasa pernah mendengar nama itu sebelumnya. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan surat kecil milik ibunya yang menjadi senjata utamanya di pesta kemarin. Ia membalik kertas itu, menatap stempel rumah sakit sekali lagi. Di bawah stempel itu, ada paraf kecil yang nyaris tidak terbaca. Genta membandingkan paraf itu dengan tanda tangan Hendrawan di arsip yang ia pegang. Identik. Genta menyadari bahwa ia tidak hanya berurusan dengan seorang mantan kekasih yang materialistis. Siska adalah bagian dari rantai makanan yang jauh lebih besar. Raka mungkin hanyalah pembeli atau target baru bagi Siska untuk mencuci uang hasil kejahatannya. Atau mungkin Raka juga tidak tahu apa-apa. Saat Genta hendak keluar dari ruang arsip, pintu terbuka dengan kasar. 2 orang petugas keamanan rumah sakit berdiri di sana dengan wajah tidak ramah. Saudara Genta, Anda dilarang berada di sini. Manajemen meminta Anda untuk segera meninggalkan area rumah sakit atau kami akan bertindak tegas. Ujar salah satu petugas. Genta tidak gentar. Ia menyimpan ponselnya dan menatap mereka dengan tenang. Katakan pada Hendrawan, atau siapapun yang mengirim kalian, bahwa mengusirku tidak akan menghapus jejak kaki mereka di leher pasien-pasien yang mereka rampok. Aku sudah punya semua buktinya. Genta berjalan melewati mereka, sengaja menyenggol bahu petugas itu. Ia merasa adrenalinnya terpacu. Kemarahan yang tadinya bersifat pribadi kini berubah menjadi misi kemanusiaan. Ia tidak hanya ingin Siska membusuk di penjara, ia ingin seluruh sistem busuk ini runtuh.
Namun, saat ia sampai di parkiran motor, ia menyadari ban motornya telah kempes ditusuk benda tajam. Sebuah pesan peringatan yang nyata. Di kaca spionnya, tertempel selembar memo kecil rumah sakit yang tertulis, "Kembalikan kalung itu, atau kau akan menyusul ibumu." Genta meremas memo itu. Alih-alih takut, ia justru tersenyum miring. "Kalian melakukan kesalahan besar dengan mengancamku," bisiknya pada angin. Ia segera menelepon Inspektur Anwar. "Halo, Inspektur? Saya punya informasi baru. Kasus Siska bukan sekadar pencurian perhiasan. Ini adalah sindikat di dalam rumah sakit Medika Utama. Dan saya rasa, nyawa saya sekarang dalam bahaya." Genta tidak menunggu motornya diperbaiki. Instingnya berteriak bahwa setiap detik yang ia habiskan di parkiran rumah sakit Medika Utama adalah undangan bagi maut. Dengan memo ancaman yang masih remuk di genggamannya, ia segera berlari menuju jalan raya, menyetop taksi yang kebetulan melintas. "Ke perumahan Gria Asri, Pak. Cepat." Perintah Genta. Ia perlu tempat yang aman, dan kontrakan lamanya bukan lagi pilihan. Ia memutuskan menuju ke rumah Danu, satu-satunya orang yang bisa ia percayai saat ini. Di dalam taksi, napas Genta perlahan mulai teratur, namun pikirannya bekerja secepat mesin pacu jantung. Ia mengeluarkan kalung safir itu dari saku jas yang masih ia kenakan. Ada sesuatu yang mengganjal. Jika Hendrawan, seorang direktur operasional, sampai mengirim ancaman pembunuhan hanya untuk sebuah kalung, berarti benda ini bukan sekadar perhiasan mahal. Nilai safir ini mungkin miliaran, tapi bagi orang sekelas Hendrawan, nyawa manusia biasanya tidak sepadan dengan satu batu permata kecuali batu itu menyimpan sesuatu yang lebih berbahaya. Informasi. Genta teringat teknik yang ia gunakan di pelaminan tadi. Ia membuka kembali kompartemen rahasia di balik liontin itu. Ruang kecil itu tampak kosong setelah kertas pesan ibunya ia keluarkan. Namun, Genta menyadari satu hal yang luput dari perhatiannya kemarin. Dasar dari kompartemen itu tidak rata. Ada sedikit tonjolan logam yang menyerupai bentuk gerigi kunci kecil. Bukan kertas itu yang mereka cari, bisik Genta pada diri sendiri. Tapi kalung ini sendiri adalah kuncinya. Tiba di rumah Danu, Genta segera menceritakan semuanya. Danu, yang bekerja sebagai teknisi komputer, langsung mengambil kaca pembesar dan alat pembersih logam. "Genta, lihat ini." Danu menunjuk ke arah liontin yang sudah dibersihkan dari debu bertahun-tahun. "Ini bukan sekadar ukiran sulur. Jika kau menyatukan dua bagian bingkai ini dengan cara tertentu, bagian bawahnya akan memanjang. Ini adalah kunci fisik untuk sebuah kotak deposit atau brankas kuno." Tepat saat itu, ponsel Genta bergetar. Sebuah nomor tak dikenal mengirimkan pesan video. Genta membukanya dengan tangan gemetar. Di layar ponsel, tampak Siska duduk di sebuah ruangan gelap. Wajahnya lebam, dan dia tampak sangat ketakutan. Di belakangnya, berdiri seorang pria tegap yang wajahnya tak terlihat. "Genta, tolong aku," isak Siska dalam video itu. "Berikan kalungnya pada mereka. Mereka akan membunuhku jika kau tidak menyerahkannya ke gudang tua di pelabuhan malam ini." Hendrawan, dia tidak main-main. "Sial," kutuk Genta sambil memukul meja. "Polisi bilang dia sudah ditahan. Kenapa mereka bisa membawanya?" "Mereka punya orang di mana-mana, Genta," sahut Danu cemas. "Siska mungkin dipindahkan saat perjalanan ke kejaksaan atau mereka menyuap petugas jaga. Sekarang apa rencanamu?" Genta menatap kalung itu. Rasa benci pada Siska masih ada, tapi ia tidak bisa membiarkan wanita itu mati, meskipun Siska telah mengkhianatinya. Ibunya tidak akan memaafkannya jika ia membiarkan nyawa hilang demi sebuah benda, bahkan jika benda itu adalah kehormatan keluarga. "Aku akan pergi ke sana," ujar Genta tegas. "Kau gila. Itu bunuh diri. Tidak jika aku membawa kebisuan untuk mereka." Genta teringat sesuatu yang ibunya katakan dulu tentang kalung ini. "Jika kau dalam bahaya, safir ini akan melindungimu dengan kebenaran." Malam itu, pelabuhan Sunda Kelapa tampak seperti kota mati. Kabut tipis menyelimuti deretan kontainer tua yang berkarat.
Genta berjalan sendirian menuju gudang nomor 14. Tangannya menggenggam kalung itu di dalam saku. Di dalam gudang, cahaya remang-remang dari satu lampu bohlam yang berayun menerangi sosok Hendrawan yang duduk di sebuah kursi lipat, dikelilingi oleh 4 pria berbadan besar. Siska terikat di sebuah tiang di sudut ruangan, mulutnya dilakban. "Selamat datang, Genta," sapa Hendrawan dengan suara yang halus namun mematikan. "Kau sangat merepotkan. Kenapa kau tidak diam saja di pesta itu dan menikmati makanan gratis? Di mana surat perintah penahanan Siska, Hendrawan? Atau kau sudah merasa lebih tinggi dari hukum?" Balas Genta, berdiri 10 meter di depan mereka. Hendrawan tertawa kecil. "Hukum adalah alat bagi mereka yang punya uang. Sekarang, berikan kalung itu. Itu adalah kunci keberangkas pribadi almarhum komisaris rumah sakit yang menyimpan daftar donatur, organ ilegal yang selama ini kami kelola." Siska terlalu bodoh. Dia pikir dia hanya mencuri perhiasan, padahal dia mencuri nyawa bisnis kami. Genta tersentak. Jadi inilah alasan sebenarnya ibunya dibunuh perlahan dengan dosis obat yang salah, bukan karena kalungnya, tapi karena ibunya tanpa sengaja mendengar atau menyimpan kunci yang sangat penting ini. "Ambil ini." Genta mengeluarkan kalung itu. Para anak buah Hendrawan bergerak maju. "Tunggu!" teriak Genta. "Kalian ingin kalung ini? Tapi tahukah kalian apa yang ada di dalamnya sekarang? Sebelum ke sini, aku sudah mengirimkan data digital dari microchip yang kupasang di dalam liontin ini ke server kepolisian pusat. Jika jantungku berhenti berdetak malam ini, seluruh daftar donatur organ itu akan terunggah otomatis ke internet." Hendrawan berdiri, wajahnya menegang. "Kau menggertak." Genta mengeluarkan ponselnya, menunjukkan sebuah timer yang sedang berjalan. "Coba saja. Aku bukan Genta yang malang yang bisa kau injak setahun lalu. Aku adalah pria yang tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan kecuali kebenaran." Suasana gudang itu mendadak membisu. Para pria berbadan besar itu saling pandang. Keraguan mulai muncul di wajah mereka. Mereka adalah tentara bayaran, bukan orang-orang yang siap mati demi rahasia majikannya jika rahasia itu sudah bocor. "Kau pikir kau pintar, nak?" desis Hendrawan sambil mencabut pistol dari balik jasnya. "Aku tidak perlu pintar untuk membuatmu membisu, Hendrawan," ujar Genta tenang. "Aku hanya perlu jujur." Tiba-tiba, dari kegelapan di luar gudang, cahaya lampu sorot yang sangat terang menghantam jendela-jendela gudang. Suara pengeras suara polisi menggema, memecah kesunyian malam. "Polisi, jangan bergerak. Tempat ini sudah dikepung." Genta tersenyum. Ia tidak mengirim data ke internet. Ia mengirim lokasi GPS dan rekaman suara Hendrawan secara real-time kepada Inspektur Anwar sejak ia masuk ke gudang tadi. Hendrawan menjatuhkan pistolnya. Seluruh isi ruangan itu membisu, bukan karena takut pada Genta, tapi karena menyadari bahwa kekuasaan mereka telah runtuh dalam satu malam. Siska menangis di sudut ruangan, menyadari bahwa meskipun dia selamat dari maut, dia tidak akan pernah selamat dari jeruji besi. Genta berjalan perlahan menuju Siska, membukakan ikatan talinya, namun tidak menatap matanya. Ia mengambil kalung safir yang sempat terjatuh ke lantai, membersihkannya dari debu, dan menciumnya pelan. "Selesai, Bu," bisiknya. Ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dipadati oleh awak media dan pengunjung yang penasaran. Kasus yang awalnya hanya dianggap sebagai keributan di pesta pernikahan, kini telah berkembang menjadi skandal nasional. Sindikat perampok pasien bangsal VIP. Di kursi pesakitan, Siska Amalia duduk dengan pakaian putih yang jauh lebih sederhana, wajahnya kuyu tanpa riasan, sementara Hendrawan duduk di sampingnya dengan pengacara-pengacara mahal yang terus berbisik di telinganya. Genta duduk di barisan depan sebagai saksi kunci. Di tangannya, ia masih memegang kotak bludru berisi kalung safir ibunya, benda yang kini menjadi barang bukti nomor 1. "Saksi Genta, silakan maju ke depan." Suara hakim ketua menggelegar, memutus ketegangan yang menggantung di udara. Genta melangkah dengan tenang. Setiap pasang mata tertuju padanya. Ia bukan lagi pemuda yang dihina di pesta pernikahan. Kini ia adalah simbol perlawanan terhadap sistem yang korup.
Setelah disumpah di bawah kitab suci, Genta mulai menceritakan kronologi kejadian, mulai dari hilangnya kalung di malam kematian ibunya hingga pengungkapan kunci rahasia di pesta pernikahan Siska. Keberatan, Yang Mulia, potong pengacara Hendrawan dengan suara lantang. Saksi hanya memberikan keterangan berdasarkan asumsi dan emosi pribadi. Tidak ada bukti medis yang menyatakan klien kami terlibat dalam kematian ibu saksi atau pencurian tersebut. Kertas yang ditemukan saksi bisa saja dipalsukan oleh siapapun. Hakim mengetuk palu. Keberatan ditolak. Saksi silakan lanjutkan. Genta menatap tajam ke arah barisan pengacara itu. Bukti bukan hanya pada kertas itu. Di dalam kalung ini, terdapat residu biologis yang setelah diuji forensik, mengandung DNA almarhumah ibu saya dan juga DNA Siska Amalia yang tertinggal di bagian pengaitnya. Dan mengenai Hendrawan, kunci yang ada di balik liontin ini sangat presisi dengan kotak deposit nomor 109 di bank swasta yang atas namanya baru saja ditemukan polisi 2 hari lalu. Seluruh ruangan mendesah kaget. Hendrawan tampak gelisah. Ia menyeka keringat di dahinya dengan sapu tangan sutra. Tiba saatnya Siska memberikan pembelaan. Ia berdiri dengan bahu yang merosot. Air mata mulai mengalir di pipinya. Yang Mulia, saya mengakui hilaf telah mengambil kalung itu. Tapi saya melakukannya di bawah tekanan. Saya diancam oleh Pak Hendrawan. Jika saya tidak memberikan perhiasan-perhiasan pasien kepadanya, saya akan dipecat dan karir saya hancur. Saya hanyalah korban dari sistem. Siska kemudian menoleh ke arah Genta dengan tatapan memelas yang dulu selalu meluluhkan hati Genta. Genta, maafkan aku. Aku mencintaimu. Tapi aku takut. Aku mengambil kalung itu karena Pak Hendrawan bilang itu adalah syarat agar aku tetap bisa bekerja dan membantumu membiayai pengobatan ibumu. Aku melakukannya demi kita. Bisik-bisik kembali riuh. Beberapa pengunjung tampak mulai merasa kasihan melihat isak tangis Siska yang begitu menyayat hati. Seolah-olah dia hanyalah gadis malang yang terjepit keadaan. Genta berdiri dari kursi saksi, meminta izin kepada hakim untuk bicara 1 kali lagi. Yang Mulia, jika terdakwa Siska mengatakan dia melakukannya demi saya atau karena terpaksa, silakan periksa catatan transaksi rekening rahasianya. Polisi menemukan bahwa Siska telah menjual beberapa perhiasan lain jauh sebelum ibu saya meninggal, dan uangnya digunakan untuk membeli apartemen mewah atas namanya sendiri, bukan untuk pengobatan siapapun. Genta menarik napas panjang, menatap Siska dengan pandangan yang kosong. Rasa cintanya sudah benar-benar mati. Siska, berhenti menggunakan nama ibuku untuk membenarkan kejahatanmu. Kau memakai kalung itu di pesta pernikahanmu bukan karena terpaksa, tapi karena kau ingin pamer. Kau ingin menunjukkan bahwa kau sudah menang dariku dan dari kemiskinan kita dulu. Kau tidak mencintaiku, kau hanya mencintai dirimu sendiri. Siska terdiam. Tangisannya berhenti seketika, digantikan oleh ekspresi wajah yang dingin dan penuh kebencian. Maskernya telah terlepas sepenuhnya. Dan untuk Pak Hendrawan, lanjut Genta, beralih pada sang direktur. Anda meremehkan seorang anak yang kehilangan ibunya. Anda pikir kebisuan orang mati bisa dibeli. Tapi hari ini, ibuku bicara lewat kalung ini. Dia bicara lewat surat kecil yang saya temukan. Kebenaran tidak pernah benar-benar membisu. Ia hanya menunggu waktu untuk berteriak. Jaksa penuntut umum kemudian memutar rekaman audio yang dikirim Genta dari gudang pelabuhan malam itu. Suara Hendrawan yang mengakui sindikat organ ilegal dan kepemilikan brankas tersebut bergema dengan sangat jelas di ruang sidang. Siska terlalu bodoh. Dia pikir dia hanya mencuri perhiasan, padahal dia mencuri nyawa bisnis kami. Saat rekaman itu diputar, Hendrawan merosot di kursinya. Para pengacaranya menutup berkas mereka, menyadari bahwa tidak ada lagi argumen yang bisa menyelamatkan klien mereka dari hukuman maksimal. Hakim mengetuk palu dengan keras. Sidang ditunda untuk pembacaan vonis minggu depan. Terdakwa tetap dalam tahanan. Saat petugas membawa Siska melewati Genta, Siska sempat berhenti sejenak. Ia membisikkan sesuatu dengan suara yang penuh racun. Kau menghancurkan mimpiku, Genta. Kau akan menyesal. Genta hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh dengan kelegaan.
Mimpimu dibangun di atas kuburan orang lain. Siska. Itu bukan mimpi. Itu adalah kutukan yang akhirnya sampai pada pemiliknya. Genta keluar dari ruang sidang disambut oleh kilatan lampu kamera wartawan. Namun ia tidak mempedulikan mereka. Ia berjalan menuju mobil Danu yang sudah menunggu di luar. Di dalam mobil, Genta membuka kotak bludru itu sekali lagi. Sudah selesai, Bu. Ucapnya lirih. Keadilan sudah ditegakkan. Sekarang ibu bisa beristirahat dengan tenang. Ia tahu, perjalanannya belum berakhir. Masih ada proses vonis dan pemulihan nama baik ibunya secara hukum formal. Namun baginya, kemenangan terbesar adalah saat ia berhasil berdiri tegak di depan orang-orang yang dulu menertawakannya, dan membuktikan bahwa kejujuran adalah mata uang yang jauh lebih berharga daripada emas manapun. 3 bulan telah berlalu sejak ketukan palu hakim mengakhiri drama yang menghebohkan negeri ini. Vonis telah dijatuhkan. Siska Amalia dijatuhi hukuman 12 tahun penjara atas tuduhan pencurian dengan pemberatan, penipuan, dan keterlibatan dalam sindikat kejahatan rumah sakit. Hendrawan menerima hukuman jauh lebih berat, penjara seumur hidup, karena terbukti menjadi otak di balik perdagangan organ ilegal yang telah memakan banyak korban jiwa. Pagi itu, langit di atas pemakaman umum tampak biru bersih, seolah turut merayakan kelegaan yang dirasakan Genta. Genta berdiri di depan pusara ibunya, mengenakan kemeja sederhana, membawa seikat bunga lili putih kesukaan almarhumah. Di lehernya tidak ada lagi beban, namun di tangannya, ia memegang sebuah kotak kayu kecil yang berisi kalung safir itu. Ibu, bisik Genta sambil mengelus batu nisan yang masih tampak terawat. Semua sudah selesai. Nama ibu sudah bersih. Rumah sakit telah mengeluarkan permintaan maaf secara terbuka dan membangun sebuah taman peringatan untuk para pasien yang menjadi korban keserakahan mereka. Genta meletakkan kotak kayu itu di atas nisan. Ia tidak berniat menjual kalung itu, meskipun kolektor perhiasan menawarnya dengan harga fantastis setelah kasusnya viral. Baginya, kalung itu adalah saksi bisu perjuangan seorang putra dan cinta seorang ibu yang melampaui kematian. Langkah kaki terdengar mendekat dari belakang. Genta menoleh dan mendapati sesosok pria yang tampak jauh lebih kurus dan lesu dari terakhir kali mereka bertemu. Itu adalah Raka. Mantan pengantin pria yang angkuh itu kini kehilangan segalanya. Keluarganya mengalami kebangkrutan sosial. Bisnis properti ayahnya hancur karena asosiasi nama mereka dengan skandal Siska. Raka sendiri telah membatalkan pernikahannya secara hukum dan kini hidup dalam bayang-bayang rasa malu. Genta, sapa Raka dengan suara parau. Aku tidak bermaksud mengganggumu. Aku sering datang ke sini belakangan ini untuk meminta maaf pada ibumu, meski aku tahu itu tidak akan mengubah apapun. Genta menatap Raka tanpa rasa benci. Dendam hanya akan melelahkanmu. Raka, aku sudah melepaskan semuanya. Raka menunduk, menatap pusara Aminah. Aku dulu begitu buta oleh harta. Aku pikir dengan uang, aku bisa memiliki segalanya, termasuk kesetiaan Siska. Ternyata aku hanya membeli kebohongan yang dibungkus dengan permata curian. Terima kasih, Genta. Jika kau tidak mengacaukan pesta itu, aku mungkin akan menghabiskan sisa hidupku dengan seorang pembunuh tanpa pernah mengetahuinya. Kau punya kesempatan untuk memulai lagi, Raka. Gunakan itu dengan baik. Jawab Genta bijak. Raka mengangguk pelan, memberikan penghormatan terakhir pada nisan tersebut, lalu berjalan pergi meninggalkan area pemakaman. Genta melihat punggung pria itu menjauh, menyadari bahwa terkadang, kebenaran memang menyakitkan, tapi ia membebaskan semua orang. 1 minggu kemudian, Genta menggunakan sebagian uang kompensasi yang ia terima dari pihak rumah sakit untuk mendirikan Yayasan Cahaya Aminah. Sebuah organisasi nirlaba yang memberikan bantuan hukum dan pendampingan bagi pasien-pasien kurang mampu yang mengalami malapraktik atau ketidakadilan di rumah sakit. Ia tidak lagi bekerja sebagai buruh proyek yang selalu merasa rendah diri. Genta kini dikenal sebagai aktivis hak pasien yang disegani. Ia juga kembali menjalin persahabatan dengan Maya, perawat yang dulu membantunya mengungkap kejahatan Bu Ratna dan Hendrawan. Di sebuah sore yang tenang, Genta duduk di kantor yayasannya. Danu masuk membawa sebuah majalah kriminal terbitan terbaru.
Di sampul dalamnya, terdapat foto Siska di balik jeruji besi. Wajahnya tampak tua, matanya kosong, dan kecantikan yang dulu ia banggakan telah sirna ditelan penyesalan. Berita itu menyebutkan bahwa Siska sering berhalusinasi melihat pasien-pasien yang dulu ia rampok, membuatnya menjadi tahanan yang paling sering menghuni ruang isolasi psikiatri. Dia mendapatkan dunianya sendiri sekarang. NU. Komentar Genta singkat sambil menutup majalah tersebut. Dan kau mendapatkan duniamu kembali, Genta. Sahut Danu sambil menepuk bahu sahabatnya. Genta mengeluarkan kalung safir itu dari laci mejanya. Ia memandangi batu biru itu sekali lagi. Cahaya matahari senja menembus jendela, membuat safir itu berpendar indah. Ia teringat saat-saat ia ditertawakan di pesta pernikahan itu. Saat ia dihina sebagai pecundang miskin yang gagal pindah hati. Sekarang, tawa itu telah menjadi kebisuan abadi bagi lawan-lawannya. Genta menyadari bahwa surat kecil di dalam liontin itu bukan hanya bukti kejahatan Siska, tapi adalah pesan terakhir ibunya tentang kekuatan integritas. Ia berjalan menuju lemari pajangan di sudut kantornya, meletakkan kalung itu di dalam sebuah kotak kaca anti peluru yang menjadi pusat perhatian di ruangan itu. Di bawahnya tertulis sebuah plakat kecil. Kebenaran mungkin bisa disembunyikan dalam gelap, namun ia akan selalu menemukan jalannya untuk bersinar seperti permata. Genta mengunci kotak itu, mematikan lampu kantornya, dan melangkah keluar dengan senyum yang tulus. Ia tidak lagi membawa beban masa lalu. Setiap langkahnya kini ringan, setiap napasnya adalah syukur. Di luar, kota Jakarta terus berdenyut. Namun bagi Genta, dunia kini terasa jauh lebih tenang. Badai telah berlalu. Kalung itu telah pulang, dan keadilan telah menemukan rumahnya.